Ibu-ibu, hari ini kita akan melihat apa yang ada di sini. Ini kenapa enggak mau tuh? Oh, sorry. Oke. Nah, kita akan melihat sebenarnya 3 bagian ya. Jadi di dalam sesi pertama kita bisa mungkin melihat bagian pertama dan juga sebagian dari bagian kedua. Pertama-tama, karena Amsal diberikan di dalam bahasa puisi ya, jadi untuk mengerti secara lebih umum, kita akan melihat pertama-tama bagaimana membaca puisi Ibrani, karena tentu saja Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, karakteristik puisi Ibrani itu bisa dikatakan ada 3 hal. Pertama, singkat. Karena itu ya, ibu-ibu kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, apakah tulisan itu berbentuk narasi atau puisi, itu mudah sekali. Narasi itu tuh yang penuh-penuh itu tuh ya, hampir tidak ada bagian yang lobang-lobang. Tapi kalau kita melihat seperti ini, Mazmur misalnya, betul kan? Maka kita bisa melihat ya kalimatnya lebih pendek-pendek. Jadi memang bahasa puisi ditulis dengan singkat. Tujuannya tentu saja untuk lebih bisa dihafalkan juga ya. Karena itu di dalam Amsal misalnya, kitab Amsal dikatakan biasanya satu baris itu tidak lebih dari 25 kata. Karena memang Amsal itu mungkin kalau bahasa kita seperti pepatah gitu kan, sering sekali ditulis singkat. Kan kita juga punya ya pepatah di Indonesia, coba lempar batu sembunyi tangan. Itu kan secara tata bahasa kurang ya, tidak ada subjeknya, ya enggak ya? Harusnya kan seseorang melempar batu lalu menyembunyikan tangannya, tapi kan jadi agak panjang. Jadi ibu-ibu bisa lihat enggak, sengaja dipersingkat. Lempar batu sembunyi tangan supaya mudah untuk dihafal ya. Nah, kemudian paralelisme. Nah, ibu-ibu, Alkitab sebenarnya Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ditulis untuk didengar atau dibaca. Didengar karena zaman kuno orang tidak punya Alkitab di rumah. Apalagi ya zaman kuno Alkitab itu masih ditulis di kulit ya, di kulit binatang. Siapa yang mampu untuk memilikinya? Belum lagi rumah mereka mungkin kecil-kecil ya, untuk menyimpan satu Alkitab aja bisa perlu ruangan besar sekali. Belum lagi mereka mungkin buta huruf. Jadi mereka itu baru mendengar ketika pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadah. Jadi Alkitab itu didengar ya, termasuk pada zaman PB. Bahkan pada zaman John Calvin reformasi pun yang punya Alkitab itu cuma orang-orang seperti Calvin Luther. Karena Alkitab itu mungkin pada waktu itu masih dalam bahasa Latin, udah tuh masih disalin. Nah, coba bayangkan ya, kalau Alkitab itu harus disalin kira-kira mahal enggak? Pasti mahalnya luar biasa. Setelah Alkitab dicetak dan sudah diterjemahkan dalam bahasa lokal, baru Alkitab itu bisa relatif lebih murah dan tersebar kemana-mana. Karena itu kita bisa membacanya. Tapi karena kita harus mendengar, ya ingat, mendengar mudah lupa. Karena itu pengulangan merupakan bagian yang sangat penting untuk tradisi lisan. Pengulangan, paralelisme pada dasarnya mengulangi hal yang sama. Ya. Jadi paralelisme sebenarnya adalah sesuatu itu dikatakan dengan 2 kali misalnya ya, pengulangan, karena itu ada pepatah ya. Jadi repetition is the mother of learning ya. Jadi pengulangan itu adalah ibu dari pembelajaran ya. Jadi kita melihat betapa pentingnya pengulangan. Nah, paralelisme itu adalah seperti itu. Nanti kita melihat beberapa jenis paralel. Kemudian bahasa kiasan atau imagery. Nah, memang Amsal ditulis dengan bahasa kiasan ya. Jadi ibu-ibu kalau kita melihat kitab-kitab di dalam Alkitab seperti Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah ya, Ayub juga kebanyakan itu ditulis dalam bahasa kiasan. Nah, baiknya bahasa kiasan itu bisa kita bayangkan. Karena itu ya, ada baiknya kalau kita mendengar bahasa kiasan, kita itu membayangkan. Nah, kita juga nanti akan melihat beberapa hal tentang bahasa kiasan. Pertama, paralelisme. Ingat ya, paralelisme itu sebenarnya adalah paralel berarti sejajar, menyatakan hal yang sama. Nah, paralelisme yang sinonim,
pengulangan pemikiran yang sama dalam dua ungkapan yang berbeda yang memakai kata atau ide yang sinonim. Tidak harus katanya, saudara, tetapi bisa idenya yang sinonim. Ya, kita melihat contoh Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dua baris ini mau menyatakan hal yang sama enggak? Iya kan? Ya, dan ini memakai kata-kata yang sinonim. Jadi kalau kita menemukan seperti itu, kita perlu tidak membedakan kecongkakan dengan tinggi hati. Tidak perlu, mau menyatakan hal yang sama. Kehancuran dengan kejatuhan itu mau mengatakan hal yang sama, ya. Jadi pada dasarnya memakai dua baris untuk mengatakan hal yang sama melalui sinonim. Itu namanya paralelisme sinonim. Tapi ada paralelisme antitetik. Nah, antitetik artinya apa? Artinya berlawanan. Berarti ini mau menyatakan hal yang sama atau berlawanan? Hah? Berlawanan. Nah, ibu-ibu udah kejebak tuh, ya. Kan paralel. Paralel berarti mau menyatakan hal yang sama. Cuman sekarang ini pengulangan pemikiran yang sama tapi dalam dua ungkapan yang berbeda yang diberikan secara kontras. Jadi penyampaiannya dengan kontras tapi tujuannya mau mengatakan hal yang sama. Contoh Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal kedukaan bagi ibunya. Lihat kan? Beda toh? Yang satu mendatangkan sukacita, yang satu mendatangkan kedukaan. Yang satu anak yang bijak, yang satu anak yang bebal. Cuman hati-hati ibu-ibu. Biasanya di dalam paralelisme antitetik ada sinonimnya. Ayah dan ibu itu lawan kata atau sinonim? Hah? Harus dilihat sebagai sinonim. Alkitab tidak pernah mempertentangkan ayah dan ibu. Masa ayah dan ibu itu berlawanan? Ya enggak. Jadi dalam hal ini ayah dan ibu itu sinonim, ya, hati-hati ya. Jadi kita melihat di sini ayah dan ibu adalah sinonim. Jadi ini adalah paralelisme antitetik. Kemudian paralelisme emblematik, yaitu paralelisme yang memakai emblem atau simbol dalam analogi. Analogi itu perbandingan ibu-ibu ya. Jadi memakai emblem atau simbol di dalam analoginya. Simbolnya biasanya diambil dari kehidupan sehari-hari. Contoh, salah satu ungkapannya akan memakai kata seperti atau bagaikan. Sehingga Amsal 25 ayat 14. Bagaikan awan dan angin tanpa hujan. Demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Yang simbolnya yang mana? Bagaikan awan dan angin tanpa hujan. Nah, jadi kita bayangkan untuk melihat persamaannya dengan orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Nah, karena ini diambil dari kehidupan sehari-hari kita bisa bayangkan ya. Dan ingat, orang Israel itu petani. Kira-kira mengharapkan hujan enggak? Mengharapkan. Jadi jangan bayangkan kita Jakarta yang lagi kebanjiran, itu beda ya, itu beda. Kita bayangkan orang Israel yang adalah petani. Jadi mengharapkan hujan. Jadi melihat awan dan angin tanpa hujan, apa yang terjadi? Apa? Melihat awan dan angin, harapannya hujan. Tahu-tahu tidak hujan. Apa yang terjadi? Kecewa. Nah, itulah kalau ada orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikan. Ya, kita kan nggak minta hadiah, tapi setiap kali, Bu, nanti ya saya kasih makanan yang enak, gitu kan? Setiap kali ketemu ngomong makanan yang enak, tapi makanan kagak dateng-dateng gitu kan? Ya enggak? Ya namanya kalau dijanjikan ya orang kan bisa berharap ya, karena itu kecewa. Jadi ngerti enggak cara melihatnya? Ya, jadi ini adalah paralel yang emblematik.
Cuman memang kadang-kadang ada 2 yang diberikan dan itu yang kadang-kadang agak susah mungkin ya, sekalian saja. Karena ini mungkin nanti tidak termasuk yang kita akan lihat, saya berikan contoh deh ya, supaya kita lebih bisa belajar apa yang dimaksudkan dengan paralel yang emblematik. Nah, coba lihat ibu-ibu. Ayat Amsal 25 ayat 18. Amsal 25 ayat 18. Bagaikan gada atau pedang atau anak panah yang tajam, demikianlah orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya. Kalau ada lebih dari 1 simbol, nah itu yang membuat sulit. Karena kemudian simbolnya ada gada, pedang atau anak panah. Sedangkan semuanya juga adalah orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya. Pertama-tama kita lihat persamaannya dan ini yang mudah. Apa persamaan gada, pedang, anak panah? Gada itu ibu-ibu benda tumpul yang dipakai untuk mukul gitu ya. Tapi kan tetap dipakai untuk mukul gitu, bisa dipakai untuk mukul. Apa persamaan gada, pedang, panah? Alat perang. Berarti kalau kita ada yang bersaksi dusta itu sama seperti berperang terhadap sesamanya. Kesulitannya adalah kalau kita mencoba melihat bedanya. Apa bedanya gada, pedang, dan anak panah berbicara tentang bersaksi dusta. Nah, dalam hal itu saya langsung aja memberikan jawabannya ya. Kalau gada itu kan tumpul. Ya biasanya kalau tumpul mungkin kalau sampai mau mematikan orang itu rada babak belur tuh ya orang itu kan. Dibandingkan dengan pedang. Pedang dengan mudah, sekali aja kalau tempat yang tepat mati itu orang ya. Sehingga mungkin kita bisa mengatakan ada saksi dusta yang seperti gada yang kurang elegan, yang kayaknya kasar gitu ya. Dibandingkan dengan pedang, saksi dusta yang sudah lebih halus. Tapi ibu-ibu ya, saksi dusta mana yang lebih berbahaya? Yang kasar atau yang halus? Yang halus. Yang lebih parah lagi panah. Saudara, orang kalau memanah, yang dipanah tahu nggak siapa yang memanah dia? Kagak tahu. Ada saksi dusta yang kita bahkan tidak tahu siapa yang melakukannya. Siapa tahu dia pura-pura jadi teman kita. Ya, jadi saudara lihat gak? Ya jadi ini mau menggambarkan saksi dusta aja bisa ya, ada yang mungkin masih kurang canggih ya, dia saksi dustanya kasar dengan gampang ketahuan tuh, itu saksi dusta. Ada yang pedang yang sudah lebih halus, tetapi ada yang lebih mengerikan yang dilakukan dengan anak panah ya, seperti anak panah. Nah kalau sudah begitu agak sulit ya ibu-ibu ya. Tapi jadi memang Amsal itu ada yang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tapi itu paralelisme emblematik ya. Jadi kalau ketemu paralel yang begitu ya, bayangkan simbolnya ya. Jadi simbolnya itu yang perlu kita pikirkan. Nah, kemudian paralelisme sintetik. Sebenarnya paralelisme itu kan mau mengatakan hal yang sama. Tapi sintetik sebenarnya bukan mau mengatakan hal yang sama. Jadi ini mungkin secara teknis bukan paralel, tapi disebut paralel. Karena ini merupakan 2 ungkapan yang saling melengkapi. Misalnya Amsal 20 ayat 4. Di awal musim hujan pemalas tidak membajak, ia mencari di musim menuai tetapi tidak mendapat apa-apa. Berarti bagian kedua sama enggak dengan bagian pertama? Tidak toh, bagian kedua adalah akibat dari bagian pertama. Jadi itu paralel sintetik ya. Jadi bagian kedua itu melengkapi bagian yang pertama ya. Jadi itu yang disebut paralel sintetik. Kemudian paralelisme pengulangan, ungkapan yang kedua menyelesaikan ungkapan yang pertama dengan mengulangi sebagian dari ungkapan yang pertama dan menambahkan sesuatu. Misalnya Mazmur 150 ayat 2. Pujilah dia karena segala keperkasaannya, kemudian pujilah dia ya, jadi ada bagian yang diulang sesuai dengan kebesarannya yang hebat ya. Jadi ini biasanya disebut paralelisme pengulangan. Kemudian
kiastik. Kiastik itu adalah paralelisme yang terbalik. Jadi kalau yang sejajar Ibu-ibu ya, harusnya kita melihat misalnya ya, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasik menuju kebiasaan. Itu seperti ada huruf X. Jadi sebab Tuhan mengenal itu sejajar dengan menuju kebinasaan, jalan orang benar sejajar dengan jalan orang fasik. Lihat gak, ditebalikan. Kalau misalnya ini kan juga adalah paralel antitetik ya, memakai pemikiran yang berlawanan. Kalau tidak kiastik berarti sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi menuju kebinasaan jalan orang fasik. Ya, tetapi diberikan seperti ini sehingga menunjukkan adanya paralel yang terbalik. Nah, di dalam paralel yang terbalik biasanya yang di tengahnya. Jadi kalau misalnya kita anggap Tuhan mengenal jalan itu adalah A, jalan orang benar adalah B, maka jalan orang fasik adalah B aksen dan menuju kebinasaan adalah A aksen. Dan yang ditekankan biasanya di tengah, berarti tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berarti dari mana kita bisa tahu jalan orang benar? Jalan orang benar adalah jalan yang dikenal Tuhan. Jalan orang fasik berarti tidak dikenal Tuhan dan menuju kebinasaan. Nah, kemudian ada elipsis, yaitu ungkapan yang kedua akan menghilangkan sebagian dari ungkapan pertama dengan pengertian bahwa bagian yang dihilangkan tersirat dalam ungkapan yang kedua. Contohnya Mazmur 88 ayat 7. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, di dalam kegelapan di tempat yang dalam. Nah, ibu-ibu, barisan kedua apa yang hilang? Apa yang dihilangkan dari barisan pertama di dalam barisan kedua? Telah kau taruh aku. Tetapi dimengerti tetap ada. Karena itu ketika kita membacanya, kita perlu membaca dengan pengertian ini. Telah kau taruh aku, kau itu berbicara tentang Allah ya. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, telah kau taruh aku dalam kegelapan di tempat yang dalam ya. Itu yang namanya elipsis. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk di komplotan pencemooh. Ada elipsis ibu-ibu. Karena kata berbahagialah seharusnya muncul di setiap ayat. Jadi seharusnya berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan berbahagialah orang yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Ya, jadi itu yang namanya elipsis. Nah, ibu-ibu bisa lihat ya bahwa satu bagian itu mungkin bisa ada dua tipe paralelisme, bisa misalnya dalam hal ini bisa elipsis tapi bisa juga sinonim. Ya, yang Mazmur 1 ayat 6 ya. Tadi ya bisa kiastik, misalnya bisa antitetik ya. Jadi bisa lebih dari satu paralel yang diberikan. Nah, semoga dengan mengetahui paralel-paralel ini kita itu bisa lebih mengerti nih apa yang hendak dikatakan. Tapi sekarang kita akan melihat bahasa kiasan. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir kenapa sih susah-susah pakai bahasa kiasan, kenapa tidak pakai bahasa yang harafiah saja, bahasa narasi. Kenapa Alkitab sering memakai bahasa kiasan, terutama kitab-kitab hikmat, Mazmur, Amsal dan sebagainya? Karena sebenarnya kalau kita sudah berbicara tentang perasaan ya, tentang apa yang mau kita ungkapkan, itu sulit memakai bahasa narasi. Bahasa kiasan itu lebih tepat. Kita mungkin berpikir bahasa kiasan gak tepat. Tidak, untuk mengungkapkan perasaan bahasa kiasan lebih bisa mengungkapkan. Kan itu coba orang kalau lagi pacaran ya, ngomongnya bahasa kiasan atau bahasa narasi coba. Cintaku, bisa pakai narasi? Gak bisa, cintaku sedalam lautan. Ya enggak, kiasan. Kalau enggak gimana mengungkapkan cinta? Ayo pakai bahasa narasi. Sulit sekali ya. Jadi kenapa kita melihat
Kalau kita berbicara tentang ya Amsal, tentang Mazmur, itu biasa memakai bahasa kiasan. Saya berikan contoh, misalnya bahasa kita. Budi tenggelam di dalam korannya. Coba berikan dalam bahasa narasi. Sulit nggak? Tenggelam di dalam koran bukan hanya berarti dia membaca, tetapi membaca begitu ya, berkonsentrasi sampai sudah tidak peduli dengan sekelilingnya, kan? Berarti kalau kita mau memakai bahasa narasi bakal panjang. Tapi dengan bahasa kiasan tinggal kata tenggelam. Iya toh? Jadi bahasan kiasan itu lebih bisa sebenarnya sering sekali mengutarakan sesuatu. Nah, bahasa kiasan itu ada beberapa jenis yang akan kita lihat. Pertama simili, ya simili sebenarnya juga ada di dalam bahasa kita ya, ibu-ibu ya. Perbandingan dua benda dengan natur yang berbeda namun memiliki persamaan dan ditandai dengan kata seperti atau bagaikan. Sebenarnya mirip dengan tadi ya paralel emblematik, tapi ini cuma satu baris. Kalau paralel kan pasti dua baris ya. Misalnya lehermu seperti menara Daud ya. Karena itu di dalam Kidung Agung kita bisa melihat bahwa si raja itu kebanyakan ya memuji ya dengan bahasa kiasan ya, lehermu seperti menara Daud ya. Dan itu memang agak bingung, maksudnya apa ya leher yang seperti menara? Apa karena jenjangnya? Tapi ternyata sebenarnya bukan soal jenjangnya, karena coba kita lihat itu kan tidak saya selesaikan tuh. Ya, coba kita lihat Pengkhotbah 4 ayat 4. Pengkhotbah Kidung Agung maksud saya ya. Kidung Agung 4 ayat 4. Lehermu seperti menara Daud dibangun untuk menyimpan senjata, 1000 perisai tergantung padanya, semua perisainya para pejuang. Dalam hal ini memang kita kadang-kadang harus mengerti ungkapan dalam bahasa Ibrani. Leher di dalam konsep Ibrani itu menunjukkan karakter. Karena itu kenapa Israel sering disebut tegar tengkuk, ya stefnik, ya. Nah leher di sini, sedangkan di sini berbicara tentang menara yang tentu saja menyimpan senjata, berarti kan kesejahteraan, keamanan negara itu bergantung pada menara itu ya, sehingga kelihatannya ini mau menunjukkan pujian yang sangat luar biasa dari si raja terhadap gadisnya ya, atau terhadap istrinya, untuk menunjukkan seakan-akan betapa pentingnya ya, sampai seakan-akan seluruh kerajaan, keamanan kerajaan itu bergantung pada dia. Tapi ada yang lebih mudah. Coba kita lihat misalnya Kidung Agung 4 ayat 1 dan 2. Ayat 1-nya di tengah-tengahnya aja, Bu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Nah itu kita bisa imajinasikan. Ibu-ibu, kambing warnanya apa? Hah? Hitam ya. Ada mahasiswa kadang-kadang putih. Aduh jangan loh ya putih. Bilang orang gadis rambut putih. Aduh bisa kagak jadi deh kamu tuh ya. Jadi rambutmu bagaikan kawanan domba. Coba bayangkan, berarti kan banyak domba lari-lari turun gunung. Mau menggambarkan rambut seperti apa? Hitam tetapi bergelombang ya. Jadi hidup begitu ya, rambut yang hidup. Sedangkan berikutnya ayat 2, gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur. Kan itu tidak boleh salah. Jangan rambut kayak kawanan domba, gigi kayak kawanan kambing ya. Makanya ini gigimu bagaikan kawanan domba. Domba warnanya apa? Putih. Tapi kan domba itu bisa sesudah sekian lama putihnya coklat-coklat. Karena itu yang baru saja dicukur. Ya enggak? Domba kalau baru dicukur kan bersih dong. Karena kan yang ada bagian dalamnya kan putih-tih gitu ya. Kemudian yang keluar dari tempat pembasuhan. Masih ada air-airnya, kilauan. Itu mungkin kalau bahasa kita itu senyum Pepsodent gitu kan ya. Tapi belum selesai. Yang beranak kembar semuanya dan tiada yang
tak beranak, masih komplit, kagak ada yang ompong gitu kan ya. Zaman dulu kan nggak ada gigi palsu, ibu-ibu bayangkan gadis ya ketawa, waduh ya, mengerikan sekali ya. Sehingga kita, saudara lihat nggak? Ya, jadi ini kan mau menunjukkan ya betapa si gadis mempunyai gigi yang putih bersih lengkap seperti itu ya. Jadi kita melihat, nah itu simili ya. Jadi memakai kata bagaikan. Nah, metafor adalah suatu pernyataan bahwa sesuatu merupakan representasi yang lain. Mirip dengan simili tapi tidak memakai kata seperti. Nah, metafor sering dipakai untuk Allah. Tuhanlah gembalaku. Antara Tuhan dan gembala beda enggak? Beda ya. Tapi dikatakan Tuhanlah gembalaku. Karena itu Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah kota bentengku ya. Jadi Tuhan itu sering sekali ya digambarkan seperti metafor, memakai metafor ya. Jadi suatu pernyataan bahwa sesuatu merupakan representasi yang lain, dan saudara bedanya dengan simili tidak memakai kata seperti. Jadi ini langsung Tuhanlah gembalaku, bukan Tuhan seperti gembalaku, tidak ya, Tuhanlah gembalaku. Jadi itu metafor. Kemudian hiperbol ya, membesar-besarkan sesuatu secara sadar untuk penekanan. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Emangnya satu ember apa air matanya? Ya enggak ya. Jadi memang membesar-besarkan. Nah ini sangat penting ibu-ibu, karena itu saya mau elaborasi sedikit. Kenapa sangat penting? Tuhan Yesus sering memakai hiperbol dan itu kemudian membuat kita salah mengerti. Ya, Tuhan Yesus sering memakai hiperbol. Karena itu jika tanganmu menyebabkan kamu berdosa, potong tangan ya. Jika matamu menyebabkan kamu berdosa, cungkil mata. Hiperbol enggak? Hiperbol. Nah, kalau begitu kita mengerti hiperbol. Tapi herannya di bagian lain kita sering tidak mengerti hiperbol. Contoh yang sangat sering sampai sekarang pun orang Kristen sering salah paham adalah dipikir kita orang Kristen tidak boleh bersumpah. Masih ada yang berpikir seperti itu? Hah? Masih enggak enak hati mau ngomong. Ya, gara-gara Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Coba kita lihat Matius 5 ya, Matius 5. Matius 5 dari ayat 33, kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan jangan bersumpah palsu melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Namun aku berkata kepadamu janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika sehelai rambut pun jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Akhirnya dimengerti orang Kristen tidak boleh bersumpah. Iya toh? Padahal bisa nggak sih jadi orang Kristen tidak boleh bersumpah? Jadi pejabat harus bersumpah. Jadi saksi di pengadilan harus bersumpah. Ya, kalau udah begitu nggak bisa jadi prajurit, nggak bisa jadi pejabat. Jadi dokter perlu bersumpah nggak? Perlu ada sumpah dokter. Menikah perlu bersumpah nggak? Ya, aku berjanji di hadapan Allah Tritunggal. Berjanji di hadapan Allah namanya bersumpah. Jadi mungkin gak orang Kristen hidup agak bersumpah? Ya mungkin, kamu hidup aja jangan menikah dan jangan menjadi pejabat, jadi tentara ya, jangan pernah ke pengadilan. Iya enggak? Kan gak masuk akal. Jadi kita harus melihat ini hiperbol. Intinya sebenarnya karena orang Yahudi pada waktu itu mereka mau bersumpah dalam nama apapun kecuali nama Allah. Karena mereka takut kalau bersumpah dalam nama Allah mereka tidak boleh melanggar. Jadi mereka bersumpah demi langit, demi bumi, demi emas di bait Allah. Nah, karena itu perhatikan Tuhan Yesus tidak berkata jangan bersumpah demi nama Allah.
Yang Tuhan Yesus katakan apa? Jangan bersumpah demi langit, demi bumi, demi kepalamu, demi Yerusalem. Karena orang Yahudi tidak mau bersumpah dalam nama Allah. Ya, jadi inti Tuhan Yesus adalah bagian terakhir. Jika ya, katakanlah tidak. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Itu inti pengajarannya. Jangan kata-katamu itu tidak bisa dipercaya. Jadi kita tidak bisa memakai bagian itu untuk mengatakan kita tidak boleh bersumpah. Nah, kalau begitu dari mana kita tahu sebuah pernyataan, karena sekali lagi Tuhan Yesus banyak mengajarkan dalam hiperbol, bagaimana kita bisa tahu pernyataan itu hiperbol atau tidak? Mungkin secara sederhana beberapa hal. Jika bertentangan dengan bagian Alkitab lainnya, entah itu PL maupun PB, ya. Saudara, di PL misalnya, umat disuruh bersumpah enggak dalam nama Allah? Disuruh bersumpah dalam nama Allah apa enggak? Ya, ya. Jadi kita melihat misalnya Ulangan 6 ayat 13. Ulangan 6 ayat 13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah engkau harus beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah. Jadi kalau sumpah ya harusnya di dalam nama Allah. Dan bersumpah berarti positif negatif? Positif. Bersumpah nama Allah menunjukkan dia adalah Allah yang kita percaya. Ya jadi boleh, kalau bersumpah ya harus bersumpah dalam nama Allah dong. Masa bersumpah dalam nama Allah lain? Ya tidak boleh dong, harus bersumpah dalam nama Allah yang kita percaya. Tapi juga kita lihat PB menunjukkan nggak boleh bersumpah? Ada, coba kita lihat Ibrani 6 ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala perbantahan. Berarti penulis Ibrani mau menganggap sumpah baik enggak? Bisa dipakai untuk apa? Mengakhiri segala perbantahan. Artinya apa? Artinya kalau kita dituduh nih melakukan sesuatu, kita mengatakan kita tidak melakukan, tapi tidak bisa dong membuktikan. Salah satunya adalah kita bersumpah. Aku bersumpah dalam nama Allah Tritunggal, aku tidak melakukan. Nah, ibu-ibu, kalau ada saudara seiman berani bersumpah dalam nama Allah kita harus menganggap perkara selesai. Ngerti nggak? Bagaimana kalau dia bersumpah palsu? Biar Allah yang namanya ya sudah diremehkan dengan sumpah palsu, biar Allah yang berurusan dengan dia. Dia berani bersumpah seperti itu, biar dia tanggung kalau berani bersumpah palsu. Ngerti ya? Jadi sumpah bisa dipakai untuk hal-hal seperti itu, tapi sumpah itu sesuatu yang serius ya. Jadi jangan kebiasaan aku sumpah nih, jangan ibu-ibu ya. Sumpah itu sesuatu yang serius. Hanya kita pakai kalau ada perkara yang serius ya, tapi itu berarti ini adalah hiperbol. Kedua, kita bisa melihat ini hiperbol yaitu kalau dilakukan oleh tokoh Alkitab. Ya, tokoh Alkitab maksudnya ketika melakukan yang benar. Allah sendiri bersumpah enggak? Bersumpah, Mazmur 110 ayat 4. Allah bersumpah, engkau akan menjadi imam dalam urutan Melkisedek. Allah bersumpah bahwa Mesias akan menjadi imam dalam urutan Melkisedek. Berarti sumpah baik enggak? Baik, Tuhan Yesus sendiri menjawab dalam sumpah. Ketika berada di mahkamah agama ya, sebelum dia disalibkan, coba kita lihat Matius 26, Matius 26, 63 dan 64. Namun Yesus tetap berdiam, lalu kata imam besar kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah? Ditanya demi Allah yang hidup, berarti ditanya dalam sumpah. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Yesus tidak mengatakan, aduh maaf ya, aku tidak boleh bersumpah. Yesus menjawab dalam sumpah. Ya, itu adalah hal yang kedua. Jadi kalau yang pertama itu berlawanan dengan bagian Alkitab yang lain, kedua dilakukan tokoh-tokoh yang benar ya, yang Alkitab jelas mau menyatakan itu hal yang benar dilakukan. Ketiga ya, mungkin yang bisa kita lihat,
tidak masuk akal. Kalau itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Contohnya, nah ini yang sering sekali juga disalah mengerti. Jangan menghakimi. Ya toh? Banyak orang Kristen berpikir, wah kita tidak boleh menghakimi. Bisa enggak sih ibu-ibu hidup dengan tidak menghakimi? Berarti saya sebagai dosen enggak boleh mengatakan jawaban mahasiswa salah dong. Semua orang kalau ulangan harus 100 dong. Kan menghakimi kalau ngomong itu salah. Enggak masuk akal kan? Betul enggak? Kita orang Kristen, entah kenapa nih suara saya jadi. Kita orang Kristen kan harus, maksudnya setiap orang harus menghakimi. Jadi coba kita baca lebih jelas ya. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, tapi kemudian lihat penjelasannya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Pertama-tama hati-hati, karena nanti ukuran yang sama akan dipakai kepadamu. Nah, tapi jawaban yang paling jelas adalah di ayat 3. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Artinya apa? Jangan menghakimi dengan standar ganda. Ada balok di matamu itu sebenarnya tidak masuk akal ya, masuk gimana tuh ada balok ya. Kamu biarkan serpihan di mata saudaramu kamu ributkan. Berarti kita menghakimi orang dengan jauh lebih kritis ya. Kita kalau telat setengah jam, Allah cuman setengah jam. Orang lain telat 5 menit kita maki-maki. Itu namanya standar ganda. Kata Tuhan Yesus, jangan menghakimi seperti itu. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menghakimi sama sekali, ibu-ibu. Karena seperti saya katakan, tidak mungkin toh kita hidup dengan tidak menghakimi. Anak masa salah kita bilang enggak apa-apa atau kita bilang benar? Kan tidak mungkin. Kita disuruh harus mengerti roh yang benar, ajaran yang benar. Bagaimana tidak menghakimi? Betul enggak? Ya, karena itu ingat Tuhan Yesus sering memakai bahasa hiperbol. Ya, yang satu lagi juga adalah misalnya Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita berpikir apapun yang kita doakan, kita minta, pasti Tuhan akan memberikan. Itu secara logika masuk akal enggak ibu-ibu? Enggak mungkin. Bagaimana kalau di ruangan ini yang satu berdoa, Tuhan jangan hujan hari ini. Yang satu berdoa, Tuhan tolong kasih hujan. Gimana? Hah? Nanti yang satu hujan persis di atas kepalanya aja, yang satu kagak. Gak mungkin kan? Ngerti gak Bapak, ibu-ibu ya? Sesuatu yang tidak masuk akal, nah itu biasanya adalah hiperbol. Nah kemudian yang lain personifikasi, yaitu memberikan benda mati atau tidak bergerak karakteristik manusia. Contoh, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Emangnya gerbang punya kepala? Kan enggak ya. Kalau kita lihat di Mazmur terutama ajakan untuk beribadah itu memakai personifikasi. Karena itu gunung-gunung melompat-lompat ya. Bukit-bukit juga ya menari-nari atau apa ya. Jadi kita melihat bahwa bagaimana ya benda mati atau benda tidak bergerak diberikan karakteristik manusia. Ya, dan kalau kita bayangkan ya, kita bisa melihat betapa luar biasanya ibadah itu seperti semua alam ini ikut beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian kita melihat antropomorfisme, yaitu membandingkan Allah dengan aspek fisik manusia.
Contoh, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? Ibu-ibu, Allah kita adalah Allah yang tidak memiliki tubuh fisik. Jadi tidak punya wajah, tidak punya tangan seperti yang kita mengerti. Kalau Tuhan Yesus berbeda, karena Tuhan Yesus adalah Allah anak yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi memang dia mengambil tubuh manusia ya. Tetapi Allah Bapa, Allah anak pada dasarnya ataupun Allah Roh Kudus tidak punya fisik ya. Karena itu berapa lama lagi engkau sembunyikan wajahmu, itu adalah antropomorfisme. Kemudian sinekdoke, nah ini sering sekali kita tidak sadari. Bagian dari keseluruhan dipakai untuk mewakili keseluruhan. Contoh, tangan yang lamban membuat miskin. Kan bukan cuma tangannya dong lamban, maksudnya orangnya kan. Jadi bukan kayak film Harry Potter cuma tangannya yang kagak mau kerja ya. Jadi ini berarti sinekdoke. Nah di Amerika misalnya atau bahasa Inggris ya, kalau orang bertanya, "Can I borrow your wheels?" Bolehkah aku meminjam rodamu? Saudara, maksudnya bukan ban kemudian dia minjem. Maksudnya dia mau minjem mobil ya. Ya jadi dalam hal itu namanya sinekdoke ya. Jadi ini adalah beberapa bahasa kiasan. Nah kita akan masuk mengenai bagian kedua, hikmat Amsal bagi perempuan. Nah ibu-ibu, tentu saja keseluruhan hikmat di dalam Amsal itu bisa bagi kita, walaupun ada yang secara khusus lebih untuk orang muda, ada yang mungkin ya bagi laki-laki, tapi secara umum sebenarnya bisa. Jadi saya cuman memilih sebagian yang menurut saya mungkin hal-hal yang perlu kita perhatikan ibu-ibu ya. Jadi hikmat Amsal bagi perempuan, jadi bukan berarti bagian Amsal yang lain tidak perlu dibaca ya. Ya jadi kita melihat pertama-tama pentingnya memiliki hikmat. Ibu-ibu, hikmat dalam Alkitab adalah skills on living, keahlian di dalam menjalankan kehidupan. Ya, jadi ini adalah bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan, bukan soal supaya bisa mencari nafkah saja, walaupun itu juga termasuk. Karena itu di dalam pengkhotbah seorang yang berhikmat akan mengasah kapaknya sebelum menebang pohon. Karena dengan mengasah kapaknya tentu saja lebih mudah menebang pohon daripada kalau dengan kapak yang tumpul. Tapi apalagi sebagai perempuan yang sangat mementingkan relasi, kita tahu skills on living terutama sebenarnya yang sangat penting adalah bicara tentang relasi. Apalagi kita perempuan diciptakan sebagai apa? Sebagai penolong. Nah dari perkataan kita diciptakan sebagai penolong itu saja sudah menunjukkan bahwa fokus hidup kita adalah relasi. Betul nggak? Namanya menolong berarti pasti berbicara tentang relasi ya. Karena itu bagian relasi kemudian menjadi bagian yang sangat penting. Tapi saya rasa memang sebenarnya ya di dalam kehidupan ini apa yang paling sulit ibu-ibu? Relasi kan ya. Karena itu ada orang yang lebih baik ya berhadapan dengan mesin ya, dengan komputer daripada harus berelasi dengan orang. Ya karena relasi dengan manusia itu jauh lebih rumit. Saya tuh suka anjing, saya pikir relasi dengan anjing jauh lebih mudah ibu-ibu ya. Anjing itu kita mau marahin, kita mau ngapain, dia tetap menunjukkan sayangnya sama kita. Anjing bisa ngambek, tapi ngambeknya sebentar ya. Udah tuh kita sayang-sayang, baik lagi dia. Aduh, manusia kalau ngambek ya enggak ya, bisa kagak selesai-selesai tuh. Ya, karena itu bagian yang paling sulit sebenarnya, apalagi kita sebagai perempuan, itu adalah relasi ya. Karena itu kenapa hari ini kita berbicara itu bicara tentang emosi ya, berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan relasi. Nah, hikmat itu lebih berharga dari emas dan perak ya, sehingga kalau kita melihat Amsal 16 ayat 16, Amsal 16 ayat 16, memperoleh hikmat jauh lebih baik daripada emas dan mendapat pengertian lebih berharga daripada perak. Jadi kita itu harus mengejar hikmat, skills on living. Kita harus punya keahlian di dalam menjalankan hidup.
Ya, itu bahkan lebih berharga dari emas dan perak. Dan Amsal 28 ayat 6 mengatakan seperti ini. 28 ayat 6, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Nah, biasanya orang miskin digambarkan berhikmat, walaupun belum tentu ya, tentu saja belum tentu. Tapi di sini miskin dikontraskan dengan kaya, berarti yang miskin digambarkan sebagai orang berhikmat, karena itu dikatakan bersih kelakuannya, daripada yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Ya, jadi lebih baik kita miskin tapi orang benar, berhikmat ya. Jadi saudara, berhikmat pun juga adalah orang benar. Karena itu di dalam kitab Amsal ataupun Mazmur, orang berhikmat dikontraskan dengan orang bodoh. Ini bukan soal IQ, bukan soal pendidikan, tapi soal takut akan Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Orang berhikmat digambarkan adalah orang yang takut akan Tuhan dan dia diperkenan Allah. Orang benar adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa hal ya, relasi dalam keluarga. Bapak Ibu, ya, kita harus mengerti sebenarnya relasi dengan Tuhan, tentu saja itu adalah yang paling penting, dan keduanya adalah relasi dengan sesama, itu yang paling Tuhan fokuskan. Karena itu ibu-ibu kalau ingat Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 ya, apa yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak setiap saat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi orang tua harus mengajarkan kebenaran yang penting bagi kehidupan anak. Amsal 4 ayat 3 dan 4, ketika aku masih sebagai anak bagi ayahku, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Tentu saja dimaksudkan petunjuk yang benar. Ibu-ibu, kita harus mengakui bahwa zaman sekarang ya, orang tua dan biasanya ini adalah ibu-ibu, itu lebih mementingkan nilai anak, nilai sekolah daripada mengajarkan mereka kebenaran. Betul enggak? Ya, sehingga ibu-ibu lebih ke arah sibuk ya. Zaman sekarang aneh ya, anak ujian yang lebih sibuk mamanya ya, yang mengajarkan ya anak-anaknya seperti itu. Itu tentu saja tidak salah. Tetapi kalau kita menganggap nilai lebih penting dari anak itu belajar jujur, belajar sabar, belajar kebenaran, maka kita sudah salah. Jadi ibu-ibu, kita harus hati-hati ya. Kita pertama-tama harus mengajarkan kebenaran bagi anak-anak kita. Mengajarkan mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi sekarang apa yang terjadi? Besok ujian, anak dibilang udah kamu gak usah ke gereja hari ini. Besok ujian kan? Ya, berarti yang lebih penting siapa? Yang lebih penting angka daripada beribadah kepada Tuhan. Ibu-ibu ngerti gak apa yang kita sedang ajarkan kepada anak-anak kita? Ya, jadi kita harus lebih mengajarkan kebenaran daripada nilai. Tentu saja nilai sekolah itu juga penting. Tetapi yang lebih penting adalah nilai-nilai kebenaran yang Allah berikan. Karena itu orang tua perlu mendisiplinkan anak untuk kebaikan mereka ya. Jadi kalau kita melihat Amsal 23 ayat 13 dan 14. Amsal 23 ayat 13 dan 14, jangan menahan didikan bagi anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Saya tahu bahwa sekarang ya dianggap memukul anak tidak baik dan in a sense ya itu juga sudah tidak baik. Tapi menurut saya kalau anak kecil dipukul pantatnya ya enggak apa-apa toh ya. Jadi lebih ke arah supaya anak itu mengerti kalau dia salah. Intinya adalah kita itu perlu menghukum. Mungkin tidak usah melalui pukulan, tapi mendisiplinkan anak kalau mereka melakukan yang salah. Ya, jangan kemudian tidak mendisiplinkan. Nah, waktu itu saya diberikan ilustrasi yang baik sekali ya. Saya mendengar misalnya
Pendeta Paul Gunadi, dia memberikan contoh, misalnya menghadapi anak kecil ya ibu-ibu ya. Sekarang kita itu harus membedakan kesalahan yang anak lakukan dengan tidak sengaja dengan kesalahan yang dia lakukan dengan sengaja. Yang mana yang harus kita hukum? Yang sengaja, tapi kenyataannya kita terbalik. Anak lari-lari menghancurkan misalnya vas atau HP kita, kebanting dan rusak. Marah gak kita? Waduh, udah benar-benar meledak gak keruan, padahal anak tidak sengaja. Kita hukum habis-habisan. Anak umur 2 tahun itu kan lagi bandel-bandelnya ya. Liatin kita botol susunya dia banting. Kita bilang aduh lucu ya. Padahal dia sedang menantang kita. Bisa dibiarkan gak? Kagak bisa. Seperti itu yang kemudian harus kita didik bahwa dia tidak boleh melakukan. Karena itu bukan sengaja jatuh, itu dia sengaja membanting di depan kita karena dia tidak mau minum susu. Tapi yang satu yang tidak sengaja kita hukum habis-habisan, yang satu yang sengaja menantang kita ketawa, aduh lucu banget sih. Ibu-ibu, kita harus mengerti apa yang perlu kita disiplinkan. Bukan berdasarkan ruginya pada kita itu apa, bukan itu, tetapi untuk kepentingan anak ya. Jadi kita perlu mendisiplinkan anak untuk kebaikan mereka. Kemudian orang tua harus menjadi teladan yang bersih kelakuannya ya. Sehingga kalau kita melihat 20 ayat 7, orang yang benar bersih kelakuannya dan berbahagialah keturunannya. Ibu-ibu, anak itu lebih mendengar perkataan kita atau mencontohi kelakuan kita? Mencontohi. Jadi kalau kita sendiri suka berbohong, ya jangan heran kalau anak kita juga suka berbohong. Dan kita pikir aku enggak pernah tuh suruh dia berbohong. Lah kamu memberikan contoh dengan dia mendengar kamu berbohong. Jadi ibu-ibu kita itu harus mengerti bahwa anak itu mengamati perbuatan kita. Ya, dan mereka lebih meneladani apa yang kita lakukan. Omongan itu tidak mereka dengar kalau mereka menganggap kita tidak mengatakan yang benar. Nah, saya mau kita coba sebentar ya ibu-ibu ya. Nanti ibu-ibu praktekkan apa yang saya katakan ya. Praktekkan apa yang saya katakan. Ayo ya, 1, 2, 3, mari kita memegang dagu. Nah, banyak yang megang kening kan, padahal saya bilang kita pegang dagu. Artinya kita sering mencontohi yang dilakukan daripada mendengar apa yang dikatakan. Kita orang dewasa aja gitu, apalagi anak-anak. Jadi ibu-ibu ya, kita mau mendidik anak yang lebih benar, orang tua harus menjadi teladan yang bersih kelakuannya ya. Nanti sebentar lagi kita masuk dulu di dalam itu, masih 10 menit sih ya. Oke, kemudian anak harus menghormati pengajaran orang tua ya. Jadi kita perlu mendidik anak untuk menghormati pengajaran orang tua. Amsal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Tentu saja ini bahasa kiasan ya. Tapi berarti mereka akan binasa. Mereka akan hidup ya, melarat. Mereka akan hancur. Karena memang anak harus menghormati pengajaran orang tua. Dan memang ya banyak anak akhirnya tidak mau mendengarkan pengajaran orang tua, akhirnya hidupnya tidak benar ya. Jadi kita perlu ya dalam hal ini tentu saja kita juga harus memang menilai pengajaran orang tua kita benar atau tidak ya. Ada orang tua yang mengajar tidak benar. Kalau sudah begitu tentu saja kita harus lebih mentaati pengajaran Allah. Nah, kemudian 6 ayat 16.
6 perkara yang dibenci Tuhan, ya. Nah, sedangkan yang terakhir yang saya mau di ayat 19, seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Ibu-ibu, keluarga itu penting bagi Tuhan, ya, karena keluarga itu sebenarnya adalah dasar dari dasar dari gereja, itu adalah keluarga, ya. Dan tentu saja di dalam keluarga relasi adalah yang paling penting, dan Allah membenci orang yang merusak relasi antar saudara. Tapi ibu-ibu, kadang-kadang menurut saya ya, saudara kandung sendiri pun tidak mempunyai relasi yang baik, dan biasanya kalau sudah soal itu mungkin orang tua banyak memegang peranan. Memang tidak 100%. Tapi menurut saya andil orang tua sangat besar. Kenapa misalnya saudara-saudara Yusuf membenci dia? Kenapa? Karena si Yakub sangat pilih kasih, ya, sehingga kalau kita melihat misalnya Kejadian 37 ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuflah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak dapat lagi berbicara baik-baik kepadanya. Yang sering kali menimbulkan kebencian antara saudara karena orang tua, ya, bertindak tidak bijaksana. Saya tahulah orang tua pasti ada pilih kasihnya. Karena itu dia dalam setiap keluarga ada yang namanya anak kesayangan papa, ada yang namanya anak kesayangan mama. Betul enggak? Ya, saya itu dari keluarga 5 orang, saya nomor 3. Pertama kakak perempuan, kedua anak laki. Kakak perempuan kesayangan mama, kakak perempuan kesayangan papa, kakak laki kesayangan mama. Saya nomor 3, kira-kira kesayangan enggak? Kemudian muncul adik yang keempat dengan beda cuman gak sampai 2 tahun. Nah biasanya anak bungsu jadi kesayangan, ya. Jadi dia setidak-tidaknya pernah lah jadi kesayangan. Karena kemudian adik kelima muncul 11 tahun kemudian. Jadi seenggaknya adik keempat saya ya kesayangan lah, ya, umur 11 tahun. Dan yang paling bungsu tentu saja karena mereka dia lahir di usia papa mama sudah lebih tua, kesayangan papa mama, ya. Saudara, itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Tapi saya saya merasa, karena apa? Saya tahu walaupun ada anak-anak kesayangan, saya tetap melihat bahwa orang tua saya mengasihi saya. Karena itu walau bukan anak kesayangan, saya tumbuh dengan merasa dikasihi. Karena itu menurut saya namanya anak kesayangan itu tidak terhindarkan. Itu bukan sesuatu yang kita mau, ya, itu sesuatu terjadi. Tetapi mungkin yang perlu kita pikirkan, jangan kita bersikap kemudian berlebihan, ibu-ibu sekalian. Jangan yang satu ulang tahun dikasih kalung emas, yang bukan kesayangan dikasih kalung perak. Ya jangan keterlaluan begitu dong, betul enggak? Ya, jadi kalau kadang-kadang ya anak kesayangan lebih dimanja, ya semua orang juga tahu, makanya disebut kesayangan. Kalau minta apa lebih dikasih, ya enggak ya? Tapi ya jangan keterlaluan. Seperti ini, cuman Yusuf dikasih jubah yang indah, yang lain kagak dikasih. Ya, sehingga akhirnya dan tentu saja banyak hal lain sehingga menimbulkan kebencian. Karena itu ibu-ibu ya, dan juga jangan suka membandingkan anak ya. Kenapa sih kamu tidak bisa seperti kakakmu? Kok kamu tidak pinter seperti adikmu? Ya sekarang kita bisa ngomong, ya tanya Tuhan Toma, kenapa ciptakan aku begitu gitu kan ya. Tapi kan kenapa setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya karena itu kan kita jangan suka membandingkan. Coba kenapa kamu tidak seperti kakakmu? Si adik bakal tambah mencintai kakak atau mulai iri dan gak suka sama kakaknya? Mulai iri dan gak suka. Jadi menurut saya ya kalau anak-anak kita itu tidak berelasi dengan baik, coba pikirkanlah jangan-jangan andil orang tua itu besar di dalamnya.
Ya, jadi dalam hal itu kita harus hati-hati. Kemudian Allah memakai orang yang dekat dengan kita untuk mengasah kita. Karena itu kita melihat Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Karena itu jangan heran Tuhan terutama memakai relasi, dan karena memang kita perempuan sangat mementingkan relasi, orang-orang yang paling dekat dengan kita siapa? Suami, anak-anak. Jadi ya ibu-ibu jangan heran kalau selalu ada hal yang begitu menjengkelkan dari suami. Ya, saya rasa semua suami ya begitu, ya enggak ya? Semua istri juga begitu. Tuhan memang kayaknya menyatukan kita yang memang ada hal-hal yang menjengkelkan ya dari pasangan kita. Yang kayaknya kamu tuh normal gak sih bersikap seperti itu? Ya enggak, itu tuh sudah di luar nalar kenormalan. Itu yang kadang-kadang saya bilang sama suami saya, tahu gak? Karena suami saya tuh punya kebiasaan yang bagi saya aneh ibu-ibu ya. Kalau masuk kamar mandi kami masih pakai bak, dia pasti nyalain air. Walaupun cuman beda sedikit, sehingga kamar mandi saya harus ada pelampung. Ada pelampung pun dia tekan pelampungnya supaya air tetap nyala, jadi pelampungnya cepat rusak. Dan juga sebelumnya juga ya masuk kamar mandi pasti ngeflash. Sampai saya tuh sampai nggak ngerti. Kamu coba tanya temen kamu deh ya, kamu melakukan itu tuh normal apa enggak sih? Tapi enggak bisa berubah. Sampai akhirnya ya udahlah, daripada saya ngamuk-ngamuk terus ya udah. Sekarang paling Ton jangan lupa ya itu apa keran airnya. Sampai saya tuh sangat peka terhadap air loh. Saya itu kalau dia dimanapun juga dengar air menetes, saya dengar. Saking udah diasah Tuhan ya untuk mendengar suara air. Itu adalah contoh kecil, tapi itu artinya Tuhan mengasah kita. Itu karena kan saya tidak punya anak ya, memakai pasangan kita dan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu ya, kalau ada hal-hal suami yang bener-bener ya bagi kita menjengkelkan dan tidak masuk akal, ya udahlah terimalah ya. Itu adalah bagian Tuhan mengasah kita. Dan memang ada seorang profesor dia juga mengatakan seperti itu. Istrinya punya kebiasaan buruk, kalau buka laci, buka yang gitu nggak pernah ditutup. Wah, jangan-jangan ada ibu-ibu yang kayak gitu tuh. Jadi setiap kali dia pulang kantor kesel ya, ada beberapa laci. Sampai suatu waktu ketika mereka punya anak kecil dan baru bisa jalan, kesantuk ya ibu-ibu berdarah. Wah, istrinya menangis ya, sangat bersalah dong. Dan dia pikir sekali ini istriku akan berubah. Masuk akalnya kan gitu. Berubahnya cuma 1 minggu. Sesudah itu begitu lagi. Nah dari sana dia mengerti tidak mungkin istrinya berubah. Dan sampai ketika dia berkhotbah itu istrinya belum berubah. Jadi siapa yang harus berubah? Dia yang harus berubah. Dia belajar untuk tidak marah lagi ketika pulang rumah ada laci-laci yang terbuka. Ya udah dia tutup. Tidak lagi dengan kemarahan. Ibu-ibu, Tuhan memakai pasangan kita, anak-anak kita untuk mengasah kita. Jangan menunggu orang lain berubah, belum tentu dia bisa berubah ya. Yang menarik ya, Yakub tidak berubah, ketika nanti ya setelah berjumpa dengan Yusuf mereka berubah enggak ibu-ibu? Kenapa Yusuf tidak mau mengakui mereka sebagai kakak-kakak ya, menyuruh mereka tahun depan harus membawa Benyamin, karena Yusuf mau tahu mereka berubah apa enggak. Yusuf mau tahu apakah mereka akan memperlakukan Benyamin seperti dirinya, yaitu penuh dengan iri hati. Karena Yusuf mengerti pasti Benyamin yang akan disayangi oleh Yakub, karena Yakub cuma sayang pada Rahel dan Rahel cuma punya 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Ternyata kakak-kakaknya berubah enggak? Berubah.
Ketika Yusuf dengan sengaja menaruh cawannya di karungnya Benyamin dan mengatakan Benyamin harus menjadi budak. Ingat dulu dia dijual sebagai budak. Jadi dia mau tahu apakah kakak-kakaknya akan dengan senang hati membiarkan Benyamin menjadi budak. Sekarang mereka tidak harus melakukan apa-apa. Tapi ternyata Yehuda mengatakan dia rela menjadi budak menggantikan Benyamin. Kan itu begitu melihat bahwa kakak-kakaknya berubah, Yusuf langsung memperkenalkan diri. Padahal Yakub berubah enggak? Yakub tidak berubah. Karena ketika Yehuda mau membujuk Yusuf supaya jangan menahan Benyamin, Yehuda kemudian menceritakan apa yang Yakub katakan. Ya, jadi di sini kita melihat misalnya dia kemudian mengatakan seperti ini, dan dia mengutip perkataan Yakub, Kejadian 44. Ayat 27, Kejadian 44 ayat 27. Lalu kata ayahku hambamu itu kepada kami, kamu tahu bahwa istriku melahirkan 2 orang anak bagiku. Yakub berkata istrinya 1 melahirkan 2 orang anak. Jadi yang 10 lainnya kagak dianggap. Karena itu kenapa Benyamin tidak boleh pergi, takut kalau Benyamin celaka. Berarti yang lain kalian celaka, tidak apa-apalah ya. Asal Benyamin jangan celaka. Yakub tidak berubah. Tapi ibu-ibu, anak-anaknya berubah. Jangan menunggu orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita berubah baru kita mau berubah. Ya. Mau berubah atau tidak itu urusan kita dengan Tuhan. Orang lain berubah atau tidak itu urusan dia dengan Tuhan, ya. Dan Allah memakai orang yang dekat dengan kita. Jadi ya, kalau kita belum berkeluarga, orang yang paling dekat adalah orang tua dan saudara-saudara kita. Kalau kita sudah berkeluarga, orang yang paling dekat adalah suami dan anak-anak kita. Ingat itu. Allah memakai mereka terutama juga untuk mengasah kita. Dan tentu saja memakai kita untuk mengasah suami dan anak-anak kita. Kita berpikir suami kita aneh. Suami kita juga berpikir istriku ini ya anehnya luar biasa ya enggak ya. Jadi jangan berpikir cuman kita berpikir seperti itu. Oke, sekarang waktunya untuk tanya jawab. Ketika kita mau menjadi teladan buat anak-anak yang mungkin suami gitu ya. Cuman atas nama manusia juga manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan belum sempurna. Nah, ini bagaimana ya kita mau berusaha menjadi teladan, tetapi mereka juga melihat kita sehari-harinya yang gak lepas, pasti kita ada bobroknya, ada kurangnya. Terkadang saya berusaha bilang, ya mama juga manusia, tolong doakan saya gitu. Nah ini gimana, masih adakah otoritas dan kehormatan itu bisa dilihat buat mereka? Saya rasa ketika kita salah dan kita mau mengakui, mereka malahan akan menghormati ya. Dan itu malahan mengajarkan mereka bahwa nanti ketika mereka seperti itu kepada anak-anak mereka, ya mereka seharusnya juga minta maaf. Betul enggak ya? Dan saya rasa itu adalah hal yang baik ya. Namanya salah, kalaupun kita sebagai orang tua kepada anak ya seharusnya kita juga minta maaf ya. Maaf ya mama kok mengingkari janji mama ya, tidak menepati janji kepada kamu. Saya rasa mereka akan lebih bisa menerima daripada udah salah kagak mau ngaku lagi. Betul kan? Kita sendiri paling kesal dengan orang yang udah salah pura-pura kagak tahu kalau dia bersalah. Iya toh? Nah anak-anak juga begitu, sehingga saya rasa ya betul kita katakan kepada anak-anak bahwa mama papa juga tidak sempurna, ayolah kita bertumbuh bersama-sama. Ya, karena setiap kita juga masih harus bertumbuh dan saya rasa kita akan lebih menghormati seperti itu. Contohnya, bos kita kalau salah mau mengaku salah dengan kita menjadi tidak hormat atau malahan kita semakin menghormati. Saya rasa kita akan semakin menghormati bahwa ternyata dia mau mengaku ketika dia bersalah. Ya, jadi itu malahan adalah hal yang baik. Izin bertanya, bagaimana kita sebagai anak harus tetap bersikap hormat pada orang tua yang toksik sampai membuat hidup keluarga kita tidak damai, tidak mendukung nilai-nilai yang kita ajarkan ke anak-anak kita. Soal makan, soal mengajarkan diam-diam di belakang kita sebagai orang tua. Saat kita batasi jarak mereka malah tersinggung, merasa kita melarang dekat dengan cucunya, mohon sarannya. Nah,
Ibu-ibu ya, kita kalau tidak menjalankan apa yang Tuhan katakan, nah itu yang menimbulkan masalah. Masalah ini terutama terjadi kalau setelah kita menikah masih tinggal dengan orang tua. Ya toh? Padahal disuruh kalau sudah menikah tinggal sama-sama apa enggak? Tidak. Ya, Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tapi bukan berarti nanti ketika orang tua sudah tua kita tidak bisa merawat. Tapi kan seperti itu kan berbahaya ketika anak-anak masih kecil kan. Ya, sedangkan nanti setelah kita menikah 20-an tahun baru orang tua sudah tua, kita tinggal lagi sama-sama, itu sudah berbeda karena anak-anak sudah besar. Yang ini kan berbahaya ketika anak-anak masih kecil. Karena itu ya ibu-ibu, kalau kita tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan, pasti menimbulkan dilema. Menurut saya ya bicara baik-baik dengan orang tua ya, bahwa ya mereka itu boleh dikatakan menegasikan apa yang kita ajarkan. Dan memang kenapa kakek nenek bersikap beda dengan ketika mereka mengajar kita? Karena kakek nenek tidak merasa mereka perlu mendidik cucu. Mendidik cucu urusan orang tua, urusan kakek nenek cuman memanjakan ya. Makanya kakek nenek itu biasanya begitu, cuman memanjakan dan tidak mendidik. Oke lah kita mengerti, tapi ya mungkin kita beritahu dong, jangan kemudian membalikkan nilai-nilai yang kita ajarkan. Mungkin kalau sampai mereka tetap tidak bisa ya kita kurangi pertemuannya. Tapi sekali lagi kalau tinggal bersama itu masalahnya. Mungkin harus memikirkan untuk tidak tinggal bersama. Ya, karena memang Alkitab mengajarkan seharusnya jangan tinggal bersama. Karena apa? Kalau tinggal bersama berarti kepala keluarga adalah kakek. Ya, si ayah bukan kepala keluarga. Sedangkan seorang yang menikah seharusnya dia menjadi, si suami menjadi kepala keluarga. Ya, jadi ya cobalah pikirkan jalan-jalan yang bisa dilakukan. Tetapi memang sebenarnya kalau memang ternyata orang tuanya masih sehat dan bisa pindah, saya pikir itu yang lebih alkitabiah ya, jangan tinggal bersama. Waktu dulu kakak saya itu membimbing saya untuk membaca Alkitab tuh teratur dari Perjanjian Lama dulu. Saya tuh nggak ngerti-ngerti Bu. Baca Alkitab Perjanjian Lama itu kok sulit ya, kayak baca sejarah gitu loh. Dan yang saya bisa hafal itu ya beberapa kitab Amsal, Mazmur itu saya senang ya. Kalau yang lain sepertinya kok sulit dicerna gitu loh Bu. Jadi mungkin ibu yang harus sering-sering datang ke sini untuk memberi penjelasan Perjanjian Lama. Terima kasih sebelumnya Ibu. Oke, sebenarnya kenapa kita menganggap Perjanjian Lama lebih sulit? Bagi saya Perjanjian Lama lebih mudah karena Perjanjian Lama banyak ceritanya. Ya, dan cerita sebenarnya lebih mudah daripada surat Roma, Paulus, apa ndak jelimet itu ya. Tapi memang kesulitan kita karena kita tidak tahu konteks budaya pada waktu itu. Karena itu sebenarnya kuncinya adalah mengetahui apa hal-hal yang merupakan konteks budaya pada waktu itu. Nah itu akan membuat kita lebih bisa mengerti. Tapi ibu-ibu bisa dibantu, sekarang kan sudah banyak sekali yang namanya study Bible ya. Jadi Alkitab tapi sudah ada keterangannya, misalnya latar belakang, ya kira-kira siapa penulis, keadaan jemaat pada waktu itu, kunci-kunci untuk itu. Nah, jadi membaca Alkitab mungkin boleh. LAI juga sudah menerbitkan. Sedangkan kalau yang bisa bahasa Inggris mah banyak banget study Bible ya. Jadi dalam hal itu akan menolong kita karena memang kita itu dengan Perjanjian Lama itu sudah berbeda 3.500-an tahun. Dengan Perjanjian Baru berbeda 2.000 tahun dengan budaya dan bahasa yang sangat berbeda. Yang masuk akal kalau Alkitab tidak semudah itu untuk kita mengerti ya, karena itu kita perlu tools ya, kita perlu alat-alat bantu ya. Jadi kalau perlu juga baca buku-buku komentari, itu namanya buku komentari adalah yang menjelaskan untuk ayat-ayat yang kita tidak itu. Dan juga kalau ada PA ya ikut dong, betul nggak ya? Jadi PA wanita, PA umum, ibadah juga kan ya ikut, supaya apa? Supaya ya kita kemudian mengerti Alkitab dengan lebih baik kan. Karena memang ya
kita mau tidak mau harus belajar. Karena apa? Karena Alkitab tidak hanya memberikan apa yang tersurat, tetapi juga memberikan apa yang tersirat. Dan itu tidak mudah, atau setidak-tidaknya kita itu perlu melatih kita, ya, melatih diri untuk melihatnya. Ya, jadi ya kita yang juga harus berupaya. Saya mau bertanya dari firman yang tadi Ibu katakan, yang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu kayaknya sebagai besi itu saya udah cukup capek Bu ditajemin terus gitu. Ini khususnya terhadap suami gitu Bu. Jadi memang saya menaruh firman ini udah lama sih Bu. Jadi pada waktu kita kesel misalnya ngelihat kebiasaan buruk dia, contohlah misalnya saya itu menanamkan dalam hati saya jadi istri yang baik, harus menyajikan misalnya tuh menu-menu yang sehat gitu buat suami. Tapi ketika kita hidangkan misalnya sayuran, itu jangan harap ya paling makan sedikit gitu. Alasannya macam-macam alasannya, perutnya nggak enak lah, inilah itulah. Tapi kalau dihidangkan gorengan sekejap habis gitu. Nah itu kebiasaan-kebiasaan gitu kan saya lebih memilih untuk ini kalau dikomunikasikan ke dia Bu, dia akan langsung banyak komentarnya. Saya nggak perlu diajarin sama kamu, aku udah tahu gini. Akhirnya saya sampai saat ini tuh memilih untuk diam. Dan untuk ya udah jadinya membiarkan aja dia dengan kebiasaan buruknya, dan saya jadi ya udah disediain gorengan begitu. Tapi saya merasa bahwa apa ya Bu, nggak sejahtera gitu dalam hati, meskipun saya lebih mementingkan relasi dengan dia untuk nggak jadi ribut gitu. Tapi akhirnya ya jadi dalam hati saya jadi nggak, dalam tanda petik nggak mendidik gitu. Sedangkan dia termasuk orang yang nggak mau aware terhadap apapun, misalnya belajar kayak dari sekarang kan banyak YouTube tentang kesehatan, tentang apa, itu dia nggak pernah gitu Bu. Jadi terhadap dia itu saya harus bagaimana gitu. Ya dalam hal itu ya memang ya orang kalau tidak mau berubah ya nggak mungkin kita paksa sih. Ya jadi dalam hal itu ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah berdoa supaya dia berubah. Tapi ya sama, suami saya apa yang nggak begitu ya, makanya istri kan suka ngomel tentang makanan suami ya. Jadi dalam hal ini yang saya bisa lakukan, suami saya pagi kami makan uppermoon, itu aja udah makanan yang sehat yang itu. Sesudah itu ya saya sudah tidak bisa ngatur dia makan apa, ya saya juga sibuk begitu. Tapi saya rasa ya itu adalah hal yang memang mau tidak mau kita harus terima, sambil mungkin berdoa mencari jalan ya bagaimana. Tapi untuk ada hal-hal ya memang ya kita harus terima. Jadi karena memang orang kalau tidak mau berubah tidak mungkin bisa kita paksa berubah. Harus dia punya kesadaran sendiri ya. Jadi dalam hal itu ya kita berdoa supaya Tuhan yang membukakan supaya dia sadar untuk hidup lebih sehat. Tapi kan berbicara dengan suami kita juga punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat yang kita tidak mau berubah toh, betul enggak? Ya enggak? Ya saya yakin ada makanan-makanan yang kita tahu tidak sehat tetapi karena kita suka ya kita tetap makan. Ya jadi dalam hal itu sebenarnya memang adalah manusia ya. Jadi manusia yang memang cenderung lebih memikirkan kedagingannya daripada melakukan yang benar ya. Jadi karena itu memang kita perlu tenggang rasa ya. Jadi dalam hal ini saya sih setuju daripada setiap kali ribut toh dia juga tetap tidak akan makan ya. Mungkin ya kita yang harus berkompromi dalam hal itu ya. Tapi mungkin cuma pikirkan cara yang bagaimana supaya gorengannya lebih sehat atau ya ada kombinasi gimana gitu kan, kurangin minyaknya atau sekarang kan ada tuh air fryer gitu kan ya. Jadi kita pikirkanlah mungkin cara-cara yang lebih sehat gitu ya. Di Amsal 26 ayat 4 itu kan disebut jangan menjawab. Tapi di Amsal 26 ayat 5 jawablah. Jadi terbalik ya. Jadi maksudnya makasih, ya. Bu. Oke, saya bacakan dulu ya. Amsal 26 ayat 4. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan kau menjadi seperti dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya ia jangan menganggap dirinya bijak. Nah, Amsal itu memang adalah kebenaran, tetapi juga kita harus memakai kebenaran yang berbeda pada situasi yang berbeda. Karena itu jangan heran ada dua yang kayaknya nasihatnya terbalik. Jadi kadang-kadang kita itu jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Jadi kalau orang bodoh itu ya misalnya rumput itu biru,
Kita sudah ngomong rumput itu hijau, masih juga ngotot. Udah deh, ndak usah lagi bertengkar dengan dia gitu loh ya. Ngapain sih kemudian harus sampai kita ngamuk ya hanya untuk mengatakan rumput itu. Saya pernah inget tuh ya, waktu itu ada 2 orang begitu tuh pergi mungkin itu cuman ilustrasi ya ke Confucius gitu ya. Karena yang satu dia mengatakan rumput itu biru, sedangkan kan kita tahu rumput itu hijau. Tapi akhirnya malahan orang yang mengatakan rumput hijau itu dimarahin. Ngapain juga kamu ngeladenin orang bodoh? Jadi yang disalahin yang itu ya itu ya. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Tapi saudara, kadang-kadang jawab orang bebal menurut kebodohannya itu sangat baik di dalam apologetika. Ya, sangat baik. Karena apa? Prinsip-prinsip dunia itu pasti ada salahnya. Saya ingat ya, waktu itu Raffi memang namanya kemudian menjadi jelek, tapi tetap ya pengajarannya kan banyak yang benar. Dia mengatakan, dia kan biasanya memberikan apologetika kepada mahasiswa ya, dan ketika dia berbicara tahu-tahu ada seorang mahasiswa, apa yang kamu katakan itu meaningless because everything is meaningless ya. Jadi dia mengatakan ya, jadi Raffi mengatakan you don't mean that, bolak-balik ya, everything you said is meaningless. Akhirnya Raffi mengatakan oke. Kalau semua yang saya katakan itu tidak ada artinya, pernyataan kamu juga tidak ada artinya, so just sit down and shut up. Ya, itu yang dia katakan. Nah itu membuat orang itu berpikir, dia bilang sampai dia pulang akhirnya sesudah semua bubar orang itu masih jalan dan everything is meaningless. Baru dia sadar kan bahwa dia memakai prinsip yang dia katakan meaningless tersebut sedangkan dia menganggap pernyataannya itu berarti. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya prinsip orang bodoh kita pakaikan kepada dia, baru dia sadar, oh iya ya ternyata begitu. Seperti relativisme, mereka yang percaya relativisme. Berarti tidak ada yang absolut, semua relatif. Tapi mereka menganggap pernyataan mereka, everything is relative itu absolut. Iya toh? Kan mereka melanggar apa yang mereka percaya. Nah itu arti dari jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Jadi kita pakai di dalam situasi yang berbeda. Karena itu memang skills on living berarti kita bukan saja mempunyai kebenaran, kita mengerti bagaimana ketepatan waktunya dan cara menyampaikannya. Kalau di dalam satu rumah tangga itu bahwa dalam firman Tuhan dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya suami yang KDRT? Padahal kita harus sabar ya berdoa. Jadi saya mau cerita ada satu keluarga, jadi istrinya KDRT dan dia berdiskusi ya dengan orang supaya ya udah ya sabar. Itu yang memang Tuhan mau. Sampai seberapa lama sabar itu? Sampai akhirnya dia nggak sabar sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan suami itu. Jadi bagaimana dengan kesabaran itu yang boleh dipandang? Begitu saja Ibu Ina, terima kasih. Tentu saja KDRT itu adalah sesuatu yang salah. Kesabaran bukan berarti kita itu menerima apa yang terjadi tanpa kita berupaya untuk membereskannya. Ya, sehingga kalau KDRT seperti itu ya kita bisa minta tolong. Bahkan kalau suami keterlaluan misalnya sampai benar-benar itu ya bisa lapor polisi kan sebenarnya. Ya enggak, jadi sabar bukan berarti kita tidak berupaya melakukan yang benar. Sehingga menurut saya kalau KDRT dan suami melakukannya dengan parah gitu ya, dan kita itu cuma terima itu juga tidak benar dong. Itu kan berarti kita membiarkan suami kita terus melakukan yang salah. Kita kan juga seharusnya mau supaya suami kita juga menjadi lebih baik. Dalam hal itu kita butuh pertolongan ya, mungkin bicara dulu dengan pendeta di gereja ya, atau kita bicara dengan orang-orang yang berhikmat yang lebih tua supaya bisa memberikan kita jalan ya, atau kalau dalam hal itu terpaksa misalnya bicara dengan keluarga dari suami misalnya ya. Jadi dalam hal itu memang sabar bukan berarti kita diam saja ketika ada kesalahan yang terjadi. Ya, karena itu ingat Allah itu tetap selalu menekankan paradoks ya, anugerah tidak menghilangkan tanggung jawab.